Makna Hari Raya Yahudi Podok Daun yang belum dipahami umat Kristen. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini, hari Jumat petang, orang Yahudi di seluruh dunia akan mengadakan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel atau disebut juga Hari Raya Sukkot. Nah, hari raya ini adalah hari raya yang unik karena orang Yahudi akan mendirikan sebuah pondok, sebuah kemah kecil, sebuah tenda gitu ya, yang ditaruh di halaman rumah atau di teras rumah. Ini mengingatkan pada tenda-tenda ketika bangsa Israel Eksodus dan mereka tinggal di tenda selama 40 tahun. Nah, yang unik dari perayaan Sukkot ini, Bapak Ibu bisa baca di Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Nah, kemudian juga kalau kita baca dikatakan di Imamat 23 ayat 42, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini hari Sukkot, hari raya Pondok Daun. Dan tahukah Bapak Ibu semua bahwa bukan hanya bangsa Israel yang tinggal di dalam Pondok Daun, tetapi juga Tuhan tinggal di dalam pondok juga, bersama orang Yahudi, bersama dengan bangsa Israel. Mungkin Anda bertanya, emangnya Tuhan tinggal di mana pada saat Eksodus? Nah, kita lihat jawabannya, Tuhan tinggal di dalam kemah suci. Nah, kemah suci yang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menjadi tempat kediamannya Tuhan, itu dibangun berdasarkan instruksinya Tuhan sendiri kepada Nabi Musa. Nah, yang menarik, Tuhan sendiri yang menunjukkan desainnya. Jadi Tuhan ini kayak arsitek gitu ya, yang Tuhan yang merancang sendiri tempat di mana Tuhan ingin tinggal. Nah, Bapak Ibu bisa baca di Keluaran 26 ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Gunung apa? Gunung Sinai. Jadi kemah suci dibuat persis sesuai dengan contoh gambar yang dibuat oleh Tuhan sendiri dan ditiru oleh Musa gitu ya, sehingga jadilah kemah suci, sehingga Tuhan berdiam bersama dengan bangsa Israel di tengah-tengah gurun pasir. Dan yang menarik, kemah suci ini adalah salah satu prioritas bangsa Israel saat Eksodus. Harus membuat kemah suci. Mereka lakukan pada bulan pertama di tahun kedua setelah Eksodus. Nah, jadi ini adalah Sukkot, ini adalah sebuah hari raya di mana bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangin, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, yang menciptakan seluruh dunia dengan isinya, yang menciptakan manusia, dan Dia mau tinggal di kemah. Tuhan mau tinggal di tenda, sama seperti bangsa Israel. Kalau Tuhan begitu mengasihi mereka, kita mungkin bisa belajar bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hatinya baik sekali. Tuhan itu betul-betul Bapa yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu, saya suka terkagum-kagum ya, melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Padahal kalau kita baca di Alkitab, di selama Eksodus itu banyak sekali
peristiwa di mana bangsa Israel mendukakan hati Tuhan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan gak pernah habis-habisnya. Dan kita bersyukur ternyata dari momen Exodus ketika Tuhan mau berdiam di dalam kemah manusia, ternyata di kemah buatan manusia, dan ternyata setelah Exodus itu diperkirakan momennya adalah di tahun 1446 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu bayangkan, di tahun 4 sebelum Masehi ada Yesus yang mau turun. Tuhan memilih menjadi manusia, bersama-sama dengan manusia, berada di tengah-tengah manusia. Jadi kalau dibilang Yesus lahir pada hari raya apa? Kalau ada 7 hari raya Yahudi, kapan kira-kira Yesus lahir? Jawaban saya sederhana, di hari raya Pondok Daun. Tuhan mau bersama dengan manusia. Tuhan mau turun menjadi sama dengan manusia, berada dengan manusia, berada dengan kita, orang-orang yang berdosa. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan mau menjadi sama seperti manusia. Dan makanya sebetulnya kalau kita nangkep kerinduan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita ngerti konsep kekekalan, bahwa Tuhan yang kudus itu, Tuhan yang suci itu, tapi Tuhan ingin bersama-sama dengan manusia. Tapi karena manusianya sudah penuh dosa, maka manusia itu butuh ditebus dari dosa tersebut, disucikan kembali agar bisa bersama-sama dengan Tuhan yang suci itu, Tuhan yang kudus itu. Nah, itulah kenapa butuh korban penebus dosa, butuh pendamaian, dan semua itu dilakukan oleh Tuhan sendiri, karena manusia tidak sanggup, tidak mampu melakukannya itu sendiri, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, yang menarik Bapak Ibu dari Hari Raya Sukot, Hari Raya Sukot ini adalah hari raya yang unik. Dikatakan di Alkitab, ditulis di sini, Imamat 23 ayat 40 dikatakan, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Jadi Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi pada hari raya Sukot ini untuk bersukaria, harus bersukacita. Tuhan menghendaki orang Yahudi bersukacita. Nah, jadi ini hari raya unik karena diperintahkan untuk bersukaria. Setelah sebelumnya adalah hari raya Yom Kippur, hari raya paling suci bagi orang Yahudi, karena mereka merendahkan diri untuk memohon pengampunan dari Tuhan supaya mereka bisa dicatatkan dalam buku kehidupan. Nah, dari hari yang paling merendahkan diri, hari yang penuh dengan duka cita, kini Tuhan memerintahkan untuk bersukaria. Nah, ini juga itu tadi ayatnya sudah kita baca di Imamat 23 ayat 40. Kita sudah lihat. Nah, masih ada 2 ayat lagi. Nah, saya akan bacakan. Ayat yang saya akan bacakan, Ulangan 16 ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Nah, perhatikan tadi Bapak Ibu, disebutkan haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu ini. Kalau dibaca di Ulangan 16 ayat 13 dikatakan, hari raya Pondok Daun haruslah engkau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Nah, jadi Tuhan memerintahkan untuk bersukaria. Nah,
rujukan ayat yang ketiga adalah Ulangan 16 ayat 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, Tuhan secara khusus memerintahkan bangsa Israel ini betul-betul bersukacita, betul-betul bersukaria. Karena apa? Karena Tuhan memberkati mereka juga. Jadi ada alasan untuk bersukacita, ada alasan untuk bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ini perintahnya, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau saya dapat remanya adalah kenapa Hari Raya Sukot itu disuruh bersukaria dengan sungguh-sungguh, bersukacita. Tuhan memerintahkan supaya bersukacita dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena memang kita menghargai hati Tuhan yang mau ada di tengah-tengah umat manusia. Pertama di gurun pasir, ketika Eksodus bersama dengan bangsa Israel, Tuhan mau bersama bangsa Israel di kemah buatan manusia, di kemah suci. Yang kedua, Yesus mau datang ke dunia bersama-sama, hidup bersama-sama dengan manusia, di tengah-tengah manusia. Di lokasi waktu itu yang dipilih adalah lahir di kota Bethlehem, dan Tuhan Yesus tumbuh besar di Nazaret, lalu pindah lagi ke Kapernaum. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan yang mau bersama dengan manusia, dan juga Tuhan ingin seterusnya bersama dengan manusia sampai pada kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, iya tapi kan itu kan hari raya Pondok Daun, itu kan hari rayanya Yahudi, gak ada hubungannya sama kita dengan orang Kristen. Sebetulnya ada juga Bapak Ibu hubungannya. Karena apa? Karena ada ayat yang juga menarik gitu ya di Alkitab kita. Nah, saya akan tunjukkan nanti, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di Perjanjian Baru dulu, yakni di Yohanes 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." Tuhan Yesus berkata di ayat 8, "Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap." Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi adalah Tuhan Yesus pun merayakan Sukot. Tuhan Yesus pun merayakan hari raya Pondok Daun. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, "Pergilah kamu ke pesta itu." Jadi ini adalah tradisi Yahudi turun-temurun yang diadakan sejak Eksodus hingga masa Tuhan Yesus pun masih berlangsung. Nah, lalu tadi, apakah ini berhubungan dengan orang Kristen? Apakah ini berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi? Gitu ya, karena kan ini ditulisnya sebagai hari raya Yahudi. Tetap berhubungan Bapak Ibu. Karena apa? Ditulis di sini ada satu ayat yang mungkin Bapak Ibu perlu lihat, yakni di Sakaria 14 ayat 16. Dikatakan di sini, "Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun." Jadi Bapak Ibu, di ayat Sakaria 14 ayat 16 ini dikatakan hari raya Pondok Daun dirayakan oleh orang-orang dari segala bangsa. Tujuannya apa? Untuk menyembah Raja Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita baca di ayat 17,
dikatakan begini, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Nah, Bapak Ibu, Sakaria 14 ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia judulnya diberikan, perikop ini diberikan judul Kemenangan Terakhir Tuhan Menjadi Raja di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa garis bawahi lagi, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Jadi kaitan iman Kristen, iman saya, iman Bapak Ibu dengan Hari Raya Sukkot. Suatu saat kelak, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Ia akan menjadi raja. Ini adalah kemenangan terakhir, kemenangan yang dinyatakan lewat Tuhan Yesus menjadi raja di Yerusalem. Apakah kita akan kehilangan momen itu? Tidak, saudara. Jika Anda, jika saya, jika kita semua tetap setia mengikuti Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, kita betul-betul menjadi orang-orang yang menang, sehingga kita pun tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita akan berada bersama-sama di Yerusalem merayakan Hari Raya Sukkot, Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya yang ingin kita nikmati bersama-sama. Saya nggak ingin kehilangan momen ini. Saya nggak ingin orang-orang yang saya kasihi tidak bisa ada bersama-sama dengan saya. Saya ingin ke seluruh keluarga saya. Saya ingin begitu banyak orang untuk ikut bersama-sama. Karena apa? Bapak Ibu, kita hidup hanya sementara. Kita hidup hanya sebentar. Hidup ini sementara. Kekekalan itulah yang lama. Kekekalan itulah yang selama-lamanya. Dan karena itu Hari Raya Sukkot memang kita harus bersukaria, bersukacita, karena Tuhan mau hidup bersama-sama dengan manusia. Tuhan begitu mengasihi sehingga Tuhan memberikan jalannya, memberikan cara supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari kita bersukaria karena kita sudah punya jalannya. Kita sudah tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kita sudah tahu bahwa Hari Raya Pondok Daun ini adalah hari raya, satu hari raya juga yang belum digenapi. Hari raya yang masih kita tunggu penggenapannya, yakni ketika Tuhan datang kembali. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Dan kita selamanya akan bersama Tuhan di dalam kekekalan. Selamat Hari Raya Pondok Daun. Selamat Hari Raya Sukkot. Kita bersukacita karena Tuhan akan tinggal bersama dengan kita. Dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Salam damai dari Fakta Israel.